Highers dimanapun kalian berada. Nah, setelah sekian lama akhirnya podcast Himai hadir kembali. Karena kemarin kita udah ngebahas tentang realita HI, sekarang kita bakal hadir dengan episode yang lebih seru nih. Nah, benar. Karena podcast kita kali ini memang ditujukan untuk individu-individu yang tertarik dengan pembahasan Israel-Palestina ini. Mulai dari awal terjadinya konflik Israel-Palestina, terus faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi konflik ini, bahkan sampai sejarah terbentuknya negara Israel, itu akan kita bahas di sini. Bener. Pokoknya kalian enjoy aja dengerin podcast kita kali ini, karena kita bakal ngebawa hot topic yang bukan cuman ada di kalangan anak HI, tapi di seluruh dunia. Bener nggak? Benar banget. Oh ya, mungkin ada baiknya kita perkenalan dulu ya guys ya. Perkenalkan, saya Nada. Dan aku Jen. Dan sekarang kalian mendengarkan Himahi Podcast. Nah, karena tadi udah disinggung Nada sendiri ya tentang topik kita kali ini, yaitu konflik Israel-Palestina. Mungkin kita udahin aja chit-chatnya dan kita langsung perkenalkan narasumber kita hari ini. Oke. Halo, selamat pagi Bu Aisyah. Pagi Jen, pagi Nada. Iya, bagaimana nih Bu kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik Semoga kalian juga baik-baik saja. Ya, baik aja. Kemarin sempat sakit sih Bu. Iya, sampai sekarang pun sebenarnya saya flu nih. Nah, jadi kesibukan Ibu apa nih akhir-akhir ini selain jadi dosen HI ya, ngajar kita? Ya selain di kampus, ya paling di rumah ya jaga baby. Oh, jaga baby, ada Ada anaknya. baby. Nah sambil itu juga mengikuti perkembangan yang terjadi di kawasan Timur Tengah tentunya. Kalian juga pasti sudah tahu ya bahwa saya memegang atau mengampu mata kuliah HI di Timur Tengah. Jadi jangan sampai dosennya sendiri juga ketinggalan berita dibanding mahasiswanya. Benar. Oke. Ya, seperti yang kita ketahui ya Bu, memang belakangan ini konflik antara Israel dan Palestina ini tuh kembali memanas, yang kemudian memunculkan pro dan kontra dari berbagai negara. Ada yang pro dengan Israel, ada yang pro dengan Palestina. Bahkan di antara dua kubu ini bisa saling menyerang seperti itu. Ya, konflik ini tuh mau diawali oleh milisi Palestina yang biasanya dikenal dengan Hamas. Itu melancarkan serangannya kepada Israel yang setahu saya belum pernah terjadi ya sebelumnya. Iya. Dan lalu kemudian itu tuh direspon oleh Israel dengan mendeklarasikan perangnya. Nah, konflik ini tuh menjadi pembahasan yang tidak ada habis-habisnya oleh masyarakat internasional. Bener banget. Tapi sebelumnya nih Bu, saya penasaran. Apa sih akar masalah dari konflik ini? Kenapa konflik ini bisa terjadi? Terus sejak kapan sih? Soalnya apa ya? Apakah Hamas ini yang benar memulai duluan? Ya, oke. Banyak yang penasaran ya, karena kok seakan tiba-tiba serangan yang dilakukan oleh Hamas terhadap Palestina. Bahkan kemudian tadi sudah disinggung oleh Nada bahwa banyak pihak yang menganggap Hamas duluan nih yang cari gara-gara gitu. Nah, dan apa yang dilakukan oleh Israel itu wajar gitu ya, karena dia merespon apa yang sudah dilakukan oleh Hamas. Tapi sebetulnya banyak yang mungkin kurang tahu ya, atau tidak terlalu mengikuti perkembangan di Timur Tengah, bahwa sebetulnya ini diawali tentu dari okupasi yang dilakukan oleh Israel sejak negara itu berdiri pada tahun 1948. Oke, Timur Tengah itu kan dulunya adalah bagian dari kekuasaan dinasti Utsmani Turki, ya. Tetapi ketika Turki terlibat atau menceburkan diri dalam Perang Dunia yang pertama di blok sentral melawan sekutu, nah bukan kebetulan, tapi blok sentral kemudian mengalami kekalahan oleh pihak sekutu gitu ya, oleh blok sekutu, maka kemudian wilayah-wilayah yang ada di kawasan dinasti Utsmani ini kemudian terpecah-pecah dan sempat berada di bawah penjajahan Inggris maupun Prancis. Nah, sebetulnya agak panjang ya kalau saya mau ceritakan itu, karena ada beberapa perjanjian kayak gitu ya, ada beberapa perjanjian. Mungkin beberapa poin yang peristiwa penting saja ya yang mungkin saya jelaskan ke kalian, bahwa dinasti Utsmani Turki ini akhirnya
bubar ya, runtuh pada tahun 1923 pasca berakhirnya Perang Dunia yang pertama. Namun sebelum itu sebetulnya pada tahun 1915 itu seorang pemimpin kota Makkah, Syarif Hussein bin Ali, melakukan korespondensi dengan komisaris tinggi Inggris yang ada di Timur Tengah pada saat itu, yaitu Sir Henry McMahon namanya. Nah, bangsa Arab ini kan nggak mau ya berada di bawah kekuasaan Utsmani Turki karena secara etnisitas mereka berbeda gitu ya. Nah, kemudian mereka menyatakan kepada pihak Inggris akan membantu pemerintah Inggris untuk mengatasi atau mengalahkan Kesultanan Utsmani gitu ya. Jadi minta pertolongan Inggris. Jadi ada kerjasama ya? Ada kerjasama, ada kepentingan masing-masing pihak itu gitu. Inggris dibantu oleh bangsa Arab yang melakukan revolusi untuk menentang Utsmani gitu ya. Di sisi yang lain bangsa Arab ingin agar Inggris menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Arab. Jadi dijanjikan kemerdekaan. Dijanjikan gitu ya. Nah, sampai akhirnya setelah berakhirnya Perang Dunia yang pertama itu beberapa wilayah Arab memang menjadi negara berdaulat. Tetapi kasus untuk Palestina berbeda dengan bangsa Arab yang lain ya. Di mana pada tahun 1917 ada yang dinamakan dengan deklarasi Balfour. Balfour namanya. Ini nama orang sebetulnya Balfour ini. Arthur James Balfour. Komisaris tinggi juga yang ada di Timur Tengah yang kemudian menjanjikan kepada tokoh Zionis ya bahwa mereka akan memberikan kesempatan kepada orang Yahudi untuk mendirikan negara sendiri di wilayah Palestina. Jadi baik pihak Palestina maupun Israel ini sama-sama dijanjikan kemerdekaan ya? Kalau Palestina tidak dijanjikan tidak kemerdekaan. Ya. Kenapa? Zionis sudah lama berdiri ya, sekitar tahun 1896. Mereka aktif melakukan lobby-lobby kepada pemerintah Inggris. Kenapa? Karena Palestina berada di bawah mandat Inggris. Jadi mereka dan kemudian orang-orang Yahudi yang ada di Inggris itu juga adalah mereka ya generasi muda Yahudi yang ada di Inggris itu juga terlibat dalam Perang Dunia Pertama di dalam pasukan Inggris. Nah, jadi masing-masing punya saling balas budi antara orang-orang Yahudi dengan pemerintah Inggris gitu. Nah, sampai akhirnya kemudian Inggris menyerahkan status Palestina ini kepada PBB. Menyerahkan status Palestina kepada PBB sampai PBB kemudian membuat resolusi, Majelis Umum PBB membuat resolusi 181 yang menyatakan bahwa Palestina itu kemudian dibagi kepada dua. Ada two-state solution. Mungkin sudah pernah dengar ya atau sering mendengar ada solusi dua negara. Akhirnya sebahagian untuk bangsa Yahudi dan sebagian untuk bangsa Arab di Palestina itu. Nah, bangsa Israel ya tentu saja Yahudi ya dalam hal ini Zionis menganggap lobby mereka itu berhasil. Maka akhirnya pada tahun 1948 mereka mendeklarasikan berdirinya Israel. Itu awal mula terjadinya konflik. Karena orang Arab ya pasti tidak menerima ya berdirinya Israel itu di tanah Palestina. Jadi yang selama ini desas-desus bahwasannya tanah Palestina dijanjikan oleh kepada Arab itu tuh ternyata salah ya Bu? Palestina dijanjikan kepada bangsa Arab. Maksudnya pihak Inggris menjanjikan kemerdekaan atau tanah itu kepada Palestina itu salah ya? Salah, tidak pernah ada, tidak pernah. Cuman ketika ada korespondensi antara Sir McMahon dengan Syarif Hussein bin Ali yang di Makkah, seluruh wilayah yang ditempati oleh bangsa Arab itu akan dimerdekakan. Hanya saja diam-diam setelah ada korespondensi itu dibuat perjanjian Sykes-Picot antara Perancis dengan Inggris, di mana mereka sudah membayangkan bahwa dinasti Utsmani ini nggak akan berumur panjang gitu ya, karena bangsa Arab juga akan membantu pemerintah Inggris untuk melawan Utsmani gitu ya. Maka mereka diam-diam akan membagi-bagi wilayah yang ada di Utsmani Turki itu untuk menanamkan pengaruhnya masing-masing gitu.
Nah, jadi sebenarnya kan akar masalahnya karena klaim atas tanah nggak sih Bu? Bener nggak? Klaim atas tanah. Jadi gini, ada yang menyatakan bahwa konflik Palestina Israel ini adalah konflik agama. Mungkin dari sisi bangsa Yahudi atau kelompok Zionis lah kita bilang ya, karena tidak semua orang Yahudi yang menyetujui niat Zionis, gitu ya. Jadi Yahudi dan Zionis itu berbeda. Teman-teman. Jadi kita harus bedakan antara Yahudi, kemudian Zionis, kemudian Israel itu sendiri, gitu ya. Karena tidak semua orang-orang Yahudi yang menyetujui sikap atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah Zionis Israel, gitu. Karena yang menginginkan terbentuknya negara Israel itu adalah kelompok Zionis sebetulnya. Benar. Orang-orang Yahudi yang sebelum adanya Israel, orang-orang Yahudi sudah memang ada di Palestina. Mereka hidup secara berdampingan, hidup damai dengan orang-orang Arab, baik itu komunitas Muslim maupun Kristen yang ada di Palestina. Tetapi kemudian diaspora yang dilakukan oleh kelompok Yahudi yang ada di Eropa, di beberapa belahan dunia yang lain, gitu ya, itu yang merusak tatanan sosial yang ada di Palestina kemudian, gitu. Pada tahun 1919 jumlah Yahudi yang ada di Palestina itu hanya 60.000 orang saja. Tapi kemudian 10 tahun kemudian, karena ada keinginan untuk membentuk homeland for Jewish di Palestina itu, dalam jangka 10 tahun itu jumlah penduduk Yahudi yang ada di Palestina meningkat menjadi 160.000 jiwa. Meningkat 3 kali lipat ya dari meningkatnya hampir 3 kali lipat. Makanya bahkan tuh sebenarnya banyak warga-warga Israel yang kemarin tuh demo mau menurunkan Netanyahu karena menurut mereka terjadi penyerangan itu ya karena kebijakan yang dibuat oleh Netanyahu itu sendiri gitu ya Bu. Iya, betul. Jadi banyak yang tidak setuju sebetulnya terhadap serangan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina, terutama di Gaza, gitu ya. Karena orang-orang Yahudi di Israel itu juga merasa terancam keamanannya. Mereka meminta kepada Netanyahu agar segera menghentikan serangan, gitu ya, kepada warga Gaza. Kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh tentara Israel itu juga kemudian akan membuat konflik berlangsung lama, karena Hamas juga tidak akan tinggal diam. Ya, jadi Hamas itu kelompok. Ya, mungkin saya perlu jelaskan sedikit ya. Hamas itu merupakan kelompok yang dibentuk pada tahun 1987. Ya, tidak lama setelah itu terjadi peristiwa Intifadah 1. Ya, Intifadah itu apa? Intifadah itu perlawanan yang dilakukan oleh sekelompok pemuda Palestina, di mana ketika ada beberapa orang pemuda ya di jalan ditabrak secara sengaja oleh tank Israel yang membawa kendaraan militer mereka, gitu. Nah, ini tentu saja mencetuskan kemarahan, gitu ya, dari kalangan warga Palestina, gitu. Nah, sama juga sebetulnya serangan Hamas, Hamas tadi ya dibentuk pada tahun 1987, kemudian tidak lama kemudian terjadi Intifada 1. Pendiri Hamas itu mungkin yang paling populer, tapi orangnya sudah tidak ada karena tewas ketika akan berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh pada tahun 2004-2005 gitu ya. Syekh Ahmad Yasin namanya. Nah, Hamas ini tidak percaya ataupun menganggap diplomasi bukan jalan untuk menyelesaikan konflik dengan Israel. Karena selama ini pemimpin Palestine Liberation Organization, Yasser Arafat, gitu ya, pemimpin Palestina, itu selalu mengadakan kesepakatan damai, negosiasi, gitu ya, tapi selalu saja dilanggar oleh pihak Israel. Sehingga satu-satunya jalan yang bisa membebaskan Palestina dari jajahan Israel ini adalah perlawanan fisik, perang, jihad, gitu ya. Bagi mereka itu adalah jihad, gitu. Nah, kalau Israel landasan utamanya mengatakan bahwa Palestina atau Kanaan itu adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Sehingga kemudian memerintahkan orang-orang Yahudi yang ada di mana-mana di seluruh dunia untuk kembali ke tanah nenek moyangnya. Itu yang disebut dengan Eretz Israel. Eretz Israel namanya, gitu.
jadi tanah nenek moyangnya. Nah, Kaum lainnya menganggap mereka. begitu. Menurut orang-orang Yahudi gitu ya, Zionis. Jadi itu ya faktor-faktor yang jadi alasan juga mengapa konflik ini tidak kunjung selesai. Ada latar belakang historisnya juga ternyata. Banyak yang kita nggak tahu ya sebenarnya ternyata. Iya kan, berarti sebenarnya konflik ini sudah berjalan sekitar 70 tahun lamanya ya. Bayangin aja dari 1948 sampai 2023. Zaman-zaman Indonesia baru merdeka. Iya, hanya Sampai sekarang. 3 tahun setelah Indonesia merdeka, Israel Indonesia berdiri merdeka. dan warga Palestina mengalami penjajahan. Salah satu faktornya itu kan mungkin karena tadi ya, setelah dibuatkan kebijakan tapi Israel ini melanggar, akhirnya sampai pemerintah Palestina pun merasa diplomasi itu bukan Jalan yang tepat. iya jalan yang tepat untuk perdamaian antara kedua belah pihak ini. Iya. Nah, tapi Bu sebenarnya nih saya penasaran juga ya, heran gitu kenapa bisa setelah 70 tahun lamanya konflik ini tuh nggak bisa selesai kayak gitu ya. Selain konflik, selain faktor yang tadi dijelaskan, kira-kira ada faktor lain nggak, Bu? Oke. Faktor yang lain kenapa kemudian konflik ini tidak bisa selesai gitu ya. Mungkin kalau kita lihat dari sisi Palestina dulu gitu ya. Ini antara Hamas dengan Fatah. Ya, Fatah ini adalah faksi paling besar yang ada di Palestine Liberation Organization. Faksi paling besar. Ya, jadi otoritas yang diakui di Palestina itu namanya PLO, Palestine Liberation Organization, gitu ya, perwakilan pemerintahan Palestina. Nah, di mana kemudian PBB ini mengakui Palestina itu pada tahun 1988. Tahun 88 dia diakui sebagai negara, tetapi untuk sebagai anggota PBB belum. Ya, karena masih banyak negara yang belum mengakui Palestina. Dan kemudian keanggotaan Palestina di PBB ini diveto oleh Amerika Serikat. Nah, ini tadi kuncinya. Salah satunya kenapa konfliknya tidak bisa selesai karena Israel itu mendapat dukungan yang sangat besar dari Amerika Serikat yang kita tahu adalah negara superpower. Ya, seperti negara itu. superpower. Dan peran Amerika Serikat di PBB juga sangat besar. Benar. Dia punya hak veto nggak sih? Ya, dia kan anggota Dewan Keamanan PBB ya, Dewan Keamanan. Anggota Kunci tetap kedamaian PBB. dunia ini ada di Amerika, Benar. gitu ya. Nah, jadi tidak ada netralitas. Kalau saya melihatnya seperti itu ya, netralitas dari pihak Amerika Serikat itu tidak ada. Cenderung memihak kepada PBB. Secara lugas, secara transparan, secara vulgar gitu ya, Joe Biden kalau kita lihat di media, kita kan cuma bisa lihat dari media, kita nggak ada di sana langsung gitu kan, menyatakan bahwa we stand for Israel katanya gitu kan, dan kemudian akan segera mengirimkan bantuan persenjataan kepada tentara Israel di mana mereka sudah Israel sendiri sudah diserang oleh Hamas dan Israel berhak untuk mempertahankan diri katanya. Nah, seperti itu. Sementara dari sisi Palestina kita tahu ya, Hamas pasokan persenjataannya tentu kalah ya. Kalah jauh dari tentara Israel, peralatan militer yang dimiliki oleh Israel gitu. Jadi konflik sulit untuk diselesaikan. Apalagi kemudian resolusi-resolusi yang sudah dibuat oleh PBB secara sewenang-wenang, kemudian tanpa ada rasa bersalah dan tidak takut untuk dijatuhi sanksi, Israel terus saja melakukan pelanggaran-pelanggaran itu. Contoh nih gitu ya, solusi 2 negara tadi. Nah, Palestina itu diakui sebagai negara dengan wilayah yang dimilikinya itu adalah tepi barat, jalur Gaza dan Yerusalem. Gitu ya, Yerusalem Timur. Nah, tetapi kemudian secara sepihak Israel mengakui atau mengklaim Yerusalem Timur itu sebagai ibu kotanya. Nah, kemudian secara diam-diam ya, mungkin tidak terekspos media, kecuali kalian buka media seperti Al Jazeera misalnya gitu ya, yang dimiliki oleh pemerintah Qatar gitu. Itu pengusiran terhadap warga Palestina itu berlangsung tiap hari sebetulnya. Nah kemudian pemukiman Yahudi yang ilegal itu terus diperluas
Jadi wilayahnya makin nggak luas. bisa juga dikatakan Hamas yang memulai ini. Iya betul. Nah itu yang perlu digarisbawahi sebetulnya, bukan Hamas yang memulai peperangan ini, tetapi Israel sendiri melalui okupasi yang dilakukannya sejak tahun 1948, yang awalnya mungkin menerima ya wilayah yang sudah ditetapkan oleh PBB, tapi secara perlahan-lahan kemudian memperluas wilayah kekuasaannya. Benar-benar. Begitu. Jadi gudeg juga nih orang-orang di Palestina ini ya. Akhirnya Tapi pecah deh. kan kalau misalkan emang dalam segi persenjataan Hamas nih memang ibaratnya ketinggalan jauh lah daripada kelompok-kelompok yang ada Israel. di Israel ini kan. Terus kemudian waktu kemarin tiba-tiba Hamas menyerang Israel, apa ya itu tidak diketahui oleh pihak Israelnya, Bu? Tidak diketahui oleh pihak Israel. Iya, kayak mau menyerang gitu Oke. tiba-tiba. Jadi ya dari informasi yang sangat terbatas ya tentunya bagi saya pribadi gitu. Tentara Hamas yang dikenal dengan Brigade Izzuddin Al-Qassam itu sayap militer Hamas gitu ya. Mereka melintasi tembok pembatas itu dengan menggunakan balon udara sehingga tidak terdeteksi oleh radar yang dimiliki oleh militer Israel kayak gitu ya. Dan kemudian melakukan serangan yang memang tidak terduga sama sekali oleh tentara Israel, karena yang diserang itu adalah instalasi militer milik Israel. Gitu. Nah, mungkin kalau dikatakan loh kok Hamas mau ya melakukan serangan seperti itu padahal kekuatannya tidak seberapa dibanding Israel. Berani gitu. banget gitu. Ya, tapi coba kalau kita analogikan dengan Indonesia ketika dijajah oleh Belanda dengan menggunakan bambu runcing gitu ya. Doang. Jadi apa ya? Maksudnya kalau mereka tidak melawan mereka mati. Ya, orang-orang Palestina itu mereka terus didesak oleh pihak Israel gitu. Mereka tidak melawan, mereka diam saja, mereka mati juga. Lebih baik mereka mengawan gitu. Ada mungkin yang menyatakan bahwa Hamas bukan perwakilan atau bukan representasi dari seluruh warga Palestina. Walaupun ada perbedaan antara Hamas dengan Fatah seperti yang saya sebutkan tadi, dalam hal perjuangan untuk pembebasan Palestina mereka sama. Jadi mereka tidak menyalahkan Hamas yang melakukan serangan kepada Israel itu. Walaupun akhirnya korban terakhir ya yang saya lihat di media itu lebih kurang 9.500 warga Palestina yang menjadi korban, terutama wanita dan anak-anak gitu ya. Mana kebanyakan dari warga mereka tuh kan katanya anak-anak ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke topik selanjutnya ya Bu ya. Jadi kan seperti yang kita ketahui memang Amerika Serikat ini nampaknya blak-blakan banget nih, ikut campur membantu Israel gitu kan dalam konfliknya yang ini gitu. Seperti memberikan dukungan politik juga militer, terus juga berkali-kali menggunakan hak vetonya dalam PBB itu tadi. Nah, begitu juga ternyata dengan Rusia. Ya, di situ Rusia juga melakukan beberapa hal yang sama demi membantu Palestina. Nah, pertanyaannya nih ya Bu ya, sebenarnya apa sih keuntungan yang didapat dari Amerika Serikat ini maupun Rusia dalam intervensinya di konflik ini? Benar Bu. Sekedar rasa kemanusiaan aja kah? Atau memang ada permainan politik nih? Benar. Karena jatuhnya intervensi AS ini dikecam dunia nggak sih? Iya. Oh jadi kalian ngedukung genosida ini? Iya. Jadi itu apa sih Bu untungnya buat pihak Amerika sendiri? Oke. Jadi kepentingan Amerika Serikat ya sebetulnya secara umum bukan hanya untuk di Israel dalam konflik Israel Palestina. Keterlibatan Amerika Serikat di Timur Tengah itu sudah ada sejak berakhirnya Perang Dunia yang kedua, gitu ya. Dan dia melihat bahwa ternyata Timur Tengah ini adalah wilayah yang kaya akan sumber daya alam, ya. Jadi sementara Amerika Serikat dan beberapa negara sekutunya itu adalah negara-negara industri, gitu ya, yang memerlukan pasokan energi yang sangat besar pastinya gitu ya, dan itu bisa dipenuhi oleh negara-negara di Timur Tengah yang notabene-nya adalah penghasil minyak bumi dan gas, negara-negara petrodolar gitu ya, seperti Arab Saudi itu kan rekan baik tuh dengan Amerika Serikat. Makanya tidak heran kok negara-negara Arab
tidak terlalu kelihatan gitu ya, tidak terlalu kelihatan dukungannya terhadap Palestina. Karena dia sobat baik nih, sobat karib dengan Amerika Serikat. Masing-masing punya kepentingan gitu ya. Oke. Nah, jadi salah satu tadi ya kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah itu adalah sumber daya alam di sana gitu ya. Jadi dia ingin memastikan bahwa hubungannya baik dengan negara-negara di Timur Tengah supaya transaksi jual beli juga aman kan gitu ya. Jalur minyak dan gas ke negara-negara sekutunya juga aman gitu. Yang kedua adalah eksistensi Israel. Nah, jadi negara pertama yang mengakui eksistensi Israel ini pun adalah Amerika Serikat. Nah, jadi boleh dikatakan bahwa eksistensi Israel, berdirinya Israel itu ada campur tangan Inggris pastinya kan ya. Sementara Inggris juga ya dengan Amerika ya konco konconya kan gitu ya. Dan setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua itu seakan-akan Inggris memberikan posisinya gitu ya sebagai negara yang memenangkan peperangan gitu ya kepada Amerika Serikat. Jadi seakan-akan Amerika Serikat inilah yang memiliki dominasi, kemudian hegemoni gitu ya terhadap dunia kayak gitu. Nah, jadi eksistensi Israel ini bagi Amerika Serikat penting untuk mempertahankan agar kepentingannya di Timur Tengah itu tidak terganggu. Bisa dikatakan bahwa Israel itu adalah tangan kanannya di Timur Tengah. Selain itu, ya di Amerika Serikat sendiri peran orang-orang Yahudi ya itu sangat besar gitu ya, sehingga kemudian ya orang-orang Yahudi di sana menguasai media, menguasai dari aspek pendidikannya, kemudian ekonomi, bahkan kemudian dana yang dimiliki oleh dua partai dominan yang ada di Amerika Serikat itu juga tidak lepas dari sokongan dana dari kelompok-kelompok Yahudi yang ada di Amerika Serikat. Nah, seperti itu. Jadi, saya pernah baca ya, sebuah buku mengatakan bahwa siapapun yang jadi presiden Amerika Serikat, mereka haruslah orang-orang yang mendukung Israel dan kebijakan mereka di Timur Tengah harus berorientasi pada kepentingan Israel. Nah, jadi seperti itu. Kok apa keuntungannya bagi Amerika Serikat? Nah, seperti ya. Jadi bisa dilihat bahwa tokoh-tokoh Yahudi yang ada di Amerika Serikat itu yang memainkan peranan penting sehingga Amerika Serikat cenderung memihak kepada Israel. Nah, jadi hal-hal kayak gini juga nunjukin nggak sih Bu, kalau misalkan hukum internasional apalagi terkait HAM itu sebenarnya lemah. Hukum internasional itu sebenarnya lemah nggak sih? Kalau hukum internasionalnya ya tidak lemah ya. Kalau hukum internasionalnya gitu kan. Tetapi Israel memang secara terang-terangan telah melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum internasional. Hanya saja, nah ini kan yang dipertanyakan, PBB bisa apa? Kok PBB nggak menunjukkan ketegasan gitu ya? PBB mana sih ini? Ini PBB nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, jadi walaupun Sekjen PBB mengatakan ini harus segera dihentikan, perlu gencatan senjata harus segera dilakukan gitu kan, tetapi Israel tetap saja melakukan serangan-serangan. Nah, bahkan kalau yang saya baca di media itu tidak kurang dari 18.000 bom yang sudah dijatuhkan oleh Israel ke Gaza sejak konflik berlangsung mulai tanggal 7 Oktober yang lalu. 18.000. Nah, itu lebih parah daripada pengeboman yang dilakukan oleh Amerika Serikat ke Nagasaki dan Hiroshima. Wow. Tapi kok belum runtuh-runtuh juga ya itu negara Palestina? Israel maksudnya. Belum runtuh. Maksudnya Palestina. Belum runtuh. Kok nggak hilang-hilang ya itu ya? Ya, warganya masih banyak ya. Saya pernah baca juga yang ajaibnya tingkat kelahiran warga Palestina itu sangat tinggi. Ya, jadi makanya kebanyakan anak-anak. Benar, kebanyakan anak-anak. Gugur satu tumbuh 1000 seperti itu ya. Dan mereka itu adalah ya mungkin kalau orang-orang Indonesia yang jadi Palestina itu tidak sekuat itu. Mereka sudah ditanamkan keyakinan sejak kecil gitu ya bahwa satu saat nanti
Palestina pasti Pasti akan akan menang. merdeka gitu ya, from the river to the sea Palestine will be free, Free. katanya kan kayak gitu ya. Terus saya Jadi- sempat bingung tuh kemarin, kok apa hubungannya nih semangka sama Oh Free iya, Palestine bener. gitu. Ya. Rame tuh di Pernah lihat sosmed. gak Bu semangka Iya, gitu? ya saya juga awalnya heran gitu kan, kok jadi semangka sih gitu ya kan. Cuman karena di ban ya gitu ya bendera-bendera Palestina itu, sehingga kemudian bentuk dukungan kepada warga Palestina itu diganti dengan logo semangka, karena warna yang ada di buah semangka itu mewakili warna bendera Palestina. Iya. Meskipun bendera Palestina agak-agak mirip juga dengan negara-negara Timur Tengah yang lain ya. Oke nih Bu, kira-kira selain Amerika Serikat maupun Rusia, ada nggak sih pihak lain yang sebenarnya merasa diuntungkan Bener. dari konflik ini gitu? Apa kemudian ini juga menjadi faktor kenapa konflik ini sulit sekali untuk diselesaikan, Ibu? Mungkin dari negara penyuplai senjata, siapa ya itu? Ya Amerika juga ya. Amerika juga. Amerika itu penyuplai senjata terbesar untuk Israel gitu ya. Nah, kalau dikatakan ada nggak yang mengambil keuntungan, sebetulnya lebih banyak ruginya ya kalau saya bilang, karena konflik di Timur Tengah bukan hanya konflik Israel Palestina ini aja gitu ya, tapi ini kan besok sudah sebulan hitungannya kan ya, konflik Palestina Israel. Ini harga minyak juga mulai naik ya kan. Nah, kemudian konflik ini justru bisa melebar. Kalau kalian baca gitu ya, mengikuti perkembangannya, itu kan banyak sekali pihak-pihak yang akhirnya terlibat dalam konflik. Kayak beberapa negara bagian Arab itu kan tentara ikut juga. Tentara Israel itu menyerang perbatasan Mesir. Kemudian ada kelompok ini bukan mewakili negara ya, cuman di media selalu dibikin Yaman mengirimkan tentaranya gitu kan, atau Libanon gitu ya. Tapi sebetulnya bukan negaranya yang mengirimkan itu, kelompok itu saja ya. Jadi kayak misalnya Hizbullah itu memang kelompok yang sejak awal berdirinya mendukung perlawanan bangsa Palestina melawan penjajahan Israel. Nah, Hizbullah ini adanya di Libanon. Mereka juga kemudian melakukan serangan, kemudian menembak kamera-kamera pengintai yang dimiliki oleh Israel gitu kan. Terus ada kelompok Houthi yang di Yaman. Kelompok Houthi ini yang konflik dengan pemerintah Yaman. Jadi nggak mungkin kan pemerintah Yaman yang mengirimkan Houthi untuk membantu Palestina. Hanya saja kemudian Houthi, kemudian Hizbullah ini mendapatkan dukungan bantuan dari Iran. Walaupun Iran tidak menceburkan diri secara langsung untuk membantu Palestina ya, tetapi banyak ya kalau kalian baca-baca di media itu sebahagian dari senjata yang dimiliki oleh Hamas itu berasal dari Iran. Nah, dua kelompok ini, Houthi dan Hizbullah, itu juga mendapatkan sokongan dari Iran. Bisa-bisa nih awal mula perang tiga gak sih? Benar. Apalagi kalau ada negara yang intervensi militer, takutnya malah melebar jadi perang dunia ketiga nggak sih? Ya, bisa tidak menutup kemungkinan kalau misalnya Israel tidak mengindahkan seruan dari masyarakat internasional. Kan banyak sekali terjadi demonstrasi ya di berbagai negara, bahkan di Amerika Serikat sendiri. Warga Amerika Serikat tidak setuju dengan kebijakan yang dibuat oleh Biden gitu kan, seakan-akan membiarkan genosida terjadi. Kan kayak gitu. Nah, nanti lama-lama ini kan ada ancaman, kita nggak tahu sih bakal terrealisasi atau tidak. Turki menyatakan kalau seandainya sudah melampaui batas yang sudah terlalu melampaui batas, mereka akan mengirimkan pasukan militernya. Iran juga mengancam demikian. Tidak menutup kemungkinan negara-negara lain gitu ya juga akan melakukan hal yang sama. Meskipun kalau untuk negara tetangga Palestina yang Arab itu belum ada sinyal-sinyalnya gitu ya. Kenapa? Beberapa negara Arab itu sudah menjalin hubungan baik dengan Israel dan dengan Amerika Serikat. Kalau 2020 lalu kan kalian tahu sendiri beberapa negara seperti Uni Emirat, kemudian Bahrain, Sudan, Maroko itu sudah normalisasi hubungan dengan Israel kan. Ya, itu yang
mengkhianati Palestina banget itu rasanya gitu. Padahal ada Arab Peace Initiative. Ya, Arab Peace Initiative itu bunyinya adalah negara-negara Arab tidak akan melakukan normalisasi dengan Israel selagi Israel tidak menyerahkan wilayah yang dikuasainya kepada Palestina pada perang tahun 1967. Ya, tepi barat, jalur Gaza dan Yerusalem. Tapi malah nyatanya akhir-akhir ini sudah banyak yang menjalin hubungan baik dengan Israel. Iya, betul. Kayak kemarin tuh juga di sosmed tuh ada yang jurnalis Palestina itu ada yang ngomel-ngomel juga ke sosmednya karena kita lagi kesusahan di sini, bisa-bisanya Arab malah ngadain konser besar-besaran. Iya, Arab gitu. Saudi ya. Arab Saudi. Kasihan sekali sih sebenarnya. Terus Bu, mengenai kamera pengintai, itu kan saya juga pernah baca ya, katanya perbatasan antara Israel dan Palestina, saya nggak tahu tepatnya di wilayah mana, itu tuh memang dijejerin kamera-kamera pengintai yang kamera pengintainya itu siap menembak kapanpun. Itu apa tidak tercantum dalam hukum internasional, Bu? Nah, kalau itu ya tidak ada butir seperti itu ya. Hanya saja kemudian ya apa yang dilakukan oleh Israel ini memang tidak pernah mematuhi gitu ya. Dia untuk kepentingan negaranya ya dia akan lakukan meskipun itu melanggar hukum internasional misalnya gitu ya. Jadi nah kamera-kamera itu tadi yang diserang oleh kelompok Hizbullah gitu ya supaya tidak diketahui aktivitas ya kamera pengintainya kan untuk mengamankan Israel kan gitu ya. Jadi ya ditembakin semua oleh kelompok Houthi dan Hizbullah itu. Nah, kalau misalkan dari Iran sudah memberikan ancaman, Turki sudah memberikan ancaman, lalu dari Indonesia nih apa ya? Indonesia sudah berbuat apa aja ya Bu sebenarnya atas konflik yang baru saja terjadi ini mulai dari 7 Oktober kemarin ya? Setahu saya Menlu sendiri baru menyatakan bahwa kita stand with Palestine, baru itu aja. Ya, jadi di media ya kita bisa lihat bagaimana Ibu Menlu Bu Retno Marsudi gitu ya secara lantang menyatakan bahwa mengecam ya mengutuk apa yang dilakukan oleh Israel. Dan serangan itu harus segera dihentikan, gencatan senjata harus segera dilakukan gitu ya. Dan mungkin lihat juga kemarin Indonesia telah melakukan aksi bela Palestina ya di Monas ya yang dihadiri oleh tidak kurang dari 2 juta orang penduduk Indonesia. Memang penduduk Indonesia ini secara nominalnya adalah penduduk muslim terbesar di dunia. Nah, tentu saja solidaritas sebagai sesama muslim karena mayoritas masyarakat Palestina pun muslim. Meskipun ada masyarakat Kristen tadi yang saya singgung di awal gitu ya. Tetapi kemudian doa bersama dilakukan untuk kekuatan atau kemenangan lah di pihak Palestina. Kemudian bantuan kemanusiaan seperti peralatan medis, bantuan makanan, apa-apa yang diperlukan oleh masyarakat yang berada di kamp pengungsi kan seperti itu ya. Nah, itu sudah dilakukan. Kemudian yang ya tentu harus tidak putus-putusnya dukungan itu dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Nah, selama ini memang pemerintah Indonesia tidak menjadi mediator dalam konflik Palestina Israel gitu ya. Mungkin ya Indonesia ya harus kalaupun setakat itu, walaupun sebatas itu yang bisa dilakukan Indonesia, itu pun sudah salah satu upaya sebetulnya. Ya. Dan apabila masyarakat Indonesia terus menggaungkan kemerdekaan bagi Palestina, nah itu juga merupakan usaha sebetulnya. Ya kan, usaha yang sudah dilakukan dan harus terus dilakukan seperti itu. Ya bukan berarti ya mungkin sebahagian gitu kan, kalau misalnya diperintahkan perang ke sana ikut ke sana gitu. Banyak sekali ya yang mungkin sudah terluka sekali melihat kondisi yang ada di sana kayak gitu ya kan. Tapi sepertinya Indonesia nggak bakalan ngambil jalur itu nggak sih? Ya Indonesia tidak sampai ke sana gitu ya. Tapi PBB sebetulnya ada misi perdamaian di PBB kan, misi perdamaian PBB yang ada di Palestina.
tidak menutup kemungkinan kalau misalnya Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian benar-benar. misalnya di sana. Dan Indonesia sebetulnya sudah ada terlibat dalam proses peace building. Peace building. Jadi Apa kan itu peaceful? dalam resolusi konflik itu kan ada peacemaking, ya, pembuat upaya menyelesaikan konflik itu dengan melakukan perdamaian, ya, peacemaking. Kemudian ada peace building. Peace buildingnya itu dengan membangun pemerintahan yang kuat, kemudian pembangunan infrastruktur. Indonesia ada bantuan rumah sakit Indonesia di Iya, Gaza kan ada. gitu ya. Sudah Nah, dibom itu juga sangat tuh. sudah dibom juga oleh Israel. Itu luar biasa sebetulnya bantuan yang diberikan oleh Indonesia. Saya rasa hal yang wajar. Kenapa? Karena berdasarkan sejarahnya, orang pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia itu adalah Mufti Palestina. Kalau negara, ya Mesir, ya, negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia Mesir. Tapi orang pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mufti Palestina. Jadi salah ya pernyataan yang bahwasannya yang menyatakan kemerdekaan Indonesia pertama itu negara Palestina, itu salah ya Bu ya? Ya, bukan secara Bukan negara ya, negaranya. kan orangnya. Bahkan kayaknya lebih duluan merdeka Indonesia daripada Palestina gitu. Ya iya tadi. Itu aneh juga tuh sebenarnya. Oke, mungkin kita langsung ke sesi berikutnya, ya nggak sih? Iya, jadi sebenarnya di sini banyak pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh kebanyakan sih ini dari mahasiswa HI ya, Bu. Yang memang penasaran juga. Contohnya di sini. Nah, kan tadi kita ada membahas juga soal gencatan senjata yang Israel nih kayak emang udah bubble aja gitu sama hukum internasional. Mereka tuh kayak ya nggak peduli lah gitu. Nah, tapi solusi yang realistis untuk melakukan perlawanan balik tuh gimana? Secara kan Israel telah menolak gencatan senjata nih. Kira-kira gimana tuh Bu solusinya? Ya. Kalau bagi Palestina, ya dalam hal ini Hamas ya, karena yang melakukan serangan pada tanggal 7 Oktober yang lalu itu adalah Hamas. Tidak ada jalan lain selain bertempur. Gitu ya bagi Hamasnya gitu. Nah, sementara memang PBB tadi sudah menyerukan ya gencatan senjata. Iya, tapi kemudian itu ada dibikin draft, bukan draft, list gitu ya. List ada negara-negara yang menyetujui gencatan senjata, ada yang menolak, ada yang abstain saja kan kayak gitu ya. Nah, sebetulnya kalau bagi saya gencatan senjata saja tidak cukup, tetapi harus ada pembicaraan gitu ya, pembicaraan yang serius yang bisa menyelesaikan permasalahan antara Palestina Israel ini untuk selanjutnya. Walaupun ini bukan solusi dari saya pribadi ya. Siapalah saya kan gitu ya. Tapi solusi dua negara. Sebetulnya Palestina itu sudah banyak mengalah. Palestina sudah banyak mengalah kepada Israel. Ada perjanjian Oslo namanya. Perjanjian Oslo pada tahun 1993 yang disepakati oleh pemimpin PLO pada saat itu Yasser Arafat. Kemudian dari pihak Israelnya itu ada Perdana Menteri Yitzhak Rabin, sementara dimediasi oleh Presiden Amerika Serikat Bill Clinton. Nah, jadi di sana itu disepakatilah ya bahwa kemudian Israel mengakui eksistensi Palestina, otoritas Palestina, demikian juga sebaliknya. Jadi Palestina juga akhirnya mau tidak mau mengakui eksistensi Israel, gitu ya. Tetapi kemudian ya harus mengakui wilayah-wilayah yang memang diperuntukkan kepada Palestina, ya. Kan memang lucu ya jadinya ya, seumpama kita punya rumah tapi dipaksa untuk bagi dua, tapi lebih banyak si orang asing ini tadi malah yang dikasih bagian dari rumah itu gitu. Itu tentu melukai sekali bagi masyarakat Palestina gitu ya. Yang dulunya mereka itu orang yang ditolong, yang diterima secara dengan tangan terbuka, tiba-tiba akhirnya mencaplok wilayah yang dimiliki oleh warga Palestina gitu ya kan. Nah, jadi bukan hanya sekadar gencatan senjata saja, tapi harus memastikan pihak Israel ini mengembalikan wilayah yang dikuasainya sejak tahun 1967. Sehingga solusi dua negara itu bisa efektif. Kalau sekarang saya bisa katakan bahwa solusi dua negara itu tidak efektif sama sekali.
karena dari pihak Israel terus melakukan perluasan pemukiman bagi bangsa Yahudi di sana. Gitu. Terus menerus mengintervensi. Ya, jadi dia usir orang-orang Yahudi, orang-orang Palestina dari rumah-rumah mereka keluar katanya gitu. Nah, ada di syuting gitu ya, orang-orang Yahudi Israel itu maunya kalian orang Arab ini kemana? Ya pergi kayak ke negara tetangga Arabnya atau ya kemana lah, ya pokoknya dibunuh aja juga nggak apa-apa. Seperti itu. Jadi bisa-bisanya mereka punya pemikiran yang demikian gitu ya kan. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya ya. Apakah menurut Ibu PBB masih bisa dianggap sebagai organisasi yang memiliki kekuatan untuk menjaga perdamaian? Sedangkan para pemegang tumpuk kekuasaan di PBB ini tidak bisa dikendalikan oleh PBB. Dewan Keamanan Tetap ya, kayak AS, Inggris. Nah, menurut Ibu tindakan tegas apa yang harus PBB ini lakukan untuk menghentikan perang yang berkecamuk jika forum diskusi antara kedua belah pihak tidak dapat berjalan dengan semestinya? Nah itu dia gimana? Tadi ya sebetulnya gitu ya, PBB harusnya bisa menekan gitu pihak-pihak yang berkonflik gitu kan, terutama nih kan kekuatannya tidak seimbang sebetulnya gitu ya, Israel dengan persenjataannya yang canggih, yang hebat, yang banyak gitu kan. Jadi ya dalam hal ini lebih tegas lagi gitu ya PBB itu. Terus apakah dia harus dibubarkan karena kayaknya kok enggak efektif PBB-nya kan kayak gitu ya. Ya enggak juga, karena ini kasus yang istimewa sebetulnya Palestina Israel ini gitu ya. Sementara untuk kasus-kasus yang lain sebetulnya PBB sigap saja. Ya saya sebetulnya menyayangkan ya ketika kalau saya amati di media gitu ya, Amerika Serikat itu kan banyak sekali memberikan dulu ya sebelum yang berlangsung 1 bulan belakangan ini gitu ya, Amerika Serikat memberikan bantuan kemanusiaan juga kepada Palestina, pembangunan infrastruktur. Kemudian Perancis, saya ada lihat di berita tadi gitu ya, Perancis mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada warga Gaza. Buat apa memberikan yang seperti itu kalau masalah akar permasalahannya tidak diselesaikan gitu ya. Jadi umpama apa ya, hal yang sia-sia ketika Israel melakukan pemusnahan kayak gitu kan, penghancuran terhadap gedung-gedung seperti masjid, sekolah, bank, kemudian rumah sakit, fasilitas umum gitu ya. Tiba-tiba nanti ada gencatan senjata, misalnya lah ada gencatan senjata, kemudian si beberapa negara barat itu memberi bantuan kepada Palestina, yuklah kita bangun lagi kota Anda, jalur Gaza ini kita bangun lagi gitu. Tapi terus saja akhir serangan Israel terjadi gitu. Jadi kan tidak menyelesaikan masalah sebetulnya. Jadi harus ada komitmen yang kuat dari negara-negara, khususnya anggota DKPBB, anggota tetap DKPBB gitu ya, untuk segera menyelesaikan permasalahan ini. Jadi benar nggak sih ada kemungkinan PBB ini bakal dibubarkan kalau misalkan Perang Dunia Ketiga pecah? Sama halnya kayak Liga Bangsa-Bangsa. Terlalu jauh kita bicara PBB dibubarkan gitu ya, tidak semudah itu gitu ya, tidak semudah itu. PBB masih kita perlukan lah pastinya gitu. Tapi untuk kasus ini memang PBB cenderung kelihatan lemah gitu ya untuk kasus Israel Palestina. Jadi bisa dikata Israel yang kecil gitu sebenarnya power sekali dia gitu ya. Jadi negara yang kecil tapi bisa mempengaruhi atau kemudian membuat tidak berkutik negara-negara yang lebih besar kayak gitu. Kalau pertanyaan selanjutnya mungkin masih berhubungan ya. Terlepas dari isu kemanusiaan di konflik Palestina, apakah boleh menyalahkan pemerintah Palestina dalam kegagalannya untuk mengakomodir kelompok bersenjata Hamas sehingga menghasilkan perang yang berkelanjutan? Ya, jadi banyak tuh ya mengatakan bahwa Hamas ini gitu kan yang duluan kan gitu ya melakukan serangan. Kok pemerintah Palestina tidak mencoba menahan itu gitu ya kan, nggak mampukah dia kemudian mengantisipasi serangan Hamas itu sehingga tidak berefek pada jatuhnya korban dari pihak Palestina yang lebih besar.
Nah, meskipun tadi saya ada singgung antara Fatah dengan Hamas ini pernah konflik juga karena garis perjuangan mereka yang berbeda. Satu jalur diplomasi Fatah ya melalui Perdana Menteri Palestina Mahmud Abbas. Kemudian sementara Hamas lebih memilih jalur jihad, perang kan kayak gitu ya kan. Tetapi mereka ya memiliki tujuan yang sama, yaitu kebebasan kemerdekaan Palestina. Jadi ketika misalnya Hamas melakukan serangan terhadap instalasi militer yang dimiliki oleh Israel, itu tidak ada kemarahan atau misalnya memprotes pihak Hamas. Karena itu yang saya bilang tadi, yang tidak terekspos betul di media adalah pengusiran terhadap warga Palestina yang setiap hari terjadi sebetulnya. Jadi mereka bisa dikatakan bahwa Gaza itu merupakan penjara terbesar di dunia, penjara terbuka terbesar di dunia, karena segala sesuatunya diatur dan dikontrol oleh Israel. Ini ada seorang Yahudi Inggris gitu ya, Ilan Pappe, tadi saya catat gitu ya. Ilan Pappe ini dia menentang Zionis sebetulnya, walaupun dia seorang Yahudi. Ada 2 tulisan dia itu yang menunjukkan bahwa Zionis itu rasis, kemudian Zionis itu memang melakukan penjajahan terhadap warga Palestina, di mana bukunya itu berjudul The Biggest Prison on Earth: A History of the Occupied Territories. Kemudian ada satu lagi buku The Ethnic Cleansing of Palestine. Nah, jadi dia ini buku bukan baru-baru ditulis. Jadi pembersihan etnis ya, pemusnahan etnis yang dilakukan oleh Israel ini sudah berlangsung lama sebetulnya. Cuman yang mungkin kita lihat ya ini kan tadi dari 7 Oktober sampai sekarang 9.500 warga Palestina yang mati. Gitu. Tapi kalau dikalkulasikan dari tahun-tahun sebelumnya itu jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak lagi. Ya. Mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa ya? Gimana ya? Soalnya banyak nih, Bu. Penasaran ya. Banyak yang penasaran. Ntar buat teman-teman yang nanya, kok pertanyaan aku ada yang nggak dibahas ya di sini, ada yang nggak disinggung di sini. Nah, guys, jadi kan memang podcast kita ini perbincangan secara terbuka tanpa memihak ke siapapun. Nah, ada salah satu pertanyaan dari kalian yang memang menurut kami itu agak sensitif untuk dibicarakan di sini, gitu ya Bu ya. Sekarang saya mau nanya nih Bu, sebenarnya pemboikotan produk-produk dari Amerika Serikat itu perlu nggak sih Bu? Kayak kan sekarang dari berbagai dunia tuh banyak yang memboikot produk-produk seperti McDonald's, ada juga yang Star Tit, sepertinya kayak produk-produk itu tuh yang mendukung, mensupport genocide aja. Jadi sebenarnya perlu gak sih kita memboikot produk-produk seperti itu? Memang berdampak atau tidak? Ya, banyak ya seruan dari tokoh-tokoh atau ya tokoh masyarakat lah di Indonesia khususnya gitu ya, kita Indonesianya aja lah. Meskipun kalau lihat di sosial media dari warga negara lain pun gitu, ayo kita boikot lah produk-produk Amerika Serikat yang terutamanya dimiliki oleh orang-orang Yahudi, seperti yang disebutkan pakai titit tadi gitu ya kan. Nah, ya meskipun bentuknya franchise ya, franchise dan kemudian sudah dimiliki oleh orang Indonesia misalnya ya, sudah dimiliki oleh orang Indonesia, kemudian bahan baku untuk membuat produk tersebut juga dari Indonesia, pekerja yang orang-orang yang dipekerjakan juga adalah orang Indonesia gitu ya, masyarakat lokal gitu. Nah, apakah kemudian itu masih perlu gitu ya? Nah, tapi tetap saja kemudian franchise itu memberikan bayarannya itu persenan, gitu. Ya pokoknya dia tetap harus kirim kan gitu ya, ke pusatnya sana ya kayak gitu karena bentuk franchise itu tadi. Nah itu sebetulnya yang menjadi alasan kenapa ada seruan untuk memboikot produk-produk tersebut. Nah, saya ingat dulu gitu ya, ini belum
apa namanya, pendapat saya pribadi. Dulu ada pemimpin Iran ketika terjadi revolusi tahun 1979. Iran ini adalah negara yang memang sangat menentang eksistensi Israel. Iran ini dari dulu sampai sekarang mengatakan bahwa Israel harus dihapuskan dari peta dunia, katanya gitu ya kan. Tidak ada itu negara Israel. Kalau disebut Israel, Israel apa itu? Nah kan kayak gitu kan. Karena dia berdiri di atas wilayah negara lain kan kayak gitu ya. Nah, dia mengatakan bahwa melakukan normalisasi hubungan dengan Israel itu haram. Menggunakan produk-produk yang dibuat oleh orang-orang Yahudi haram. Nah, itu kan fatwanya Khomeini dari Iran gitu ya. Tapi di Indonesia sendiri sebetulnya ada perbedaan pendapat. Ya, perbedaan pendapat. Sebagian mengatakan ya kalau misalnya kita tidak mau menggunakan produk itu gitu ya, maka bagaimana dengan nasib saudara-saudara kita yang bekerja di sana? Bisa saja nanti gajinya macet, gitu, tidak dibayar gaji, katanya seperti itu. Kehilangan lapangan pekerjaan. Ya, tapi memang begini, dalam satu perjuangan gitu ya, memang kadang-kadang harus mengorbankan sesuatu. Ya contoh tadi ya kayak yang dilakukan oleh Hamas sebetulnya. Dengan perlawanan yang dilakukannya terpaksa akhirnya banyak jatuh korban dalam perlawanan kemerdekaan, perjuangan kemerdekaan. Nah, itu merupakan sesuatu yang sering terjadi. Ya kayak di Indonesia ketika misalnya kita melawan penjajahan Belanda gitu, berapa banyak warga Indonesia yang harus mati. Tapi ya tetap harus melawan. Nah, jadi yang kayak boikot produk ini saya kira bagi yang melakukannya, saya tidak mau bilang perlukah kita boikot. Itu kembali ke masing-masing orang gitu. Ya, apakah masih tetap ingin menggunakan produk tersebut? Mungkin sebahagian yang ingin menunjukkan solidaritasnya bisa mengganti produknya dengan produk yang lain, merek yang lain. Tapi kalau misalnya dia sudah cocok dengan produk itu ya sulit juga ya gitu ya. Misalnya jerawatnya hanya bisa hilang kalau pakai pencuci muka dan seperti itu. Nah, itu kembali ke masing-masing kalian. Karena kan ada baiknya juga kalau misalkan kita berhenti menggunakan produk luar tapi menggunakan produk dalam negeri. Itu kan ada impactnya juga buat negara kita. Betul, setuju. Kalau apalagi sebetulnya Indonesia tidak kalah ya rempah-rempahnya, kemudian ya bahan-bahan bakunya untuk membuat skincare gitu ya, daripada harus pakai produk luar misalnya yang dengan harganya ya cukup mahal. Gitu. Iya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Bu. Oh iya, silakan. Masih banyak nih, Bu. Mana ya? Ini dulu. Apakah dengan adanya konflik Gaza dapat memicu peperangan pada skala regional di Timur Tengah? Mengingat di perbatasan Israel sendiri terdapat milisi Hizbullah yang punya gudang persenjataan yang banyak. Tadi sudah ada saya singgung ya. Nah, sudah saya singgung. Jadi mungkin supaya mungkin pertanyaan lain juga terakomodir. Jadi tadi saya sudah ada menyampaikan bahwa kemungkinan untuk melebarnya konflik akibat konflik Gaza atau konflik Hamas Israel. Tapi kalau dibilang Hamas Israel cuma Hamas aja. Sementara Hamas yang warga Palestina sendiri sebetulnya tidak mempermasalahkan Hamasnya gitu. Jadi konflik Palestina Israel ini bisa saja melebar karena adanya keterlibatan dari negara-negara tadi. Gitu ya, seperti bukan negara, kelompok. Ya, kelompok Hizbullah, kelompok Houthi. Nah, kemudian kalau seandainya Israel tidak segera mengakhiri serangannya kepada Gaza, bisa saja kemudian negara yang memang menunjukkan perlawanannya anti kepada Israel itu juga bisa saja akan terlibat dalam konflik tersebut. Mau lebih panjang itu tadi sudah ada ya guys, bisa di scroll ke belakang aja gitu. Nah, konfliknya bisa ini juga ya. Jadi kalau kelompok Houthi kan namanya wilayah Timur Tengah yang saling berdekatan itu bisa saja
serangan yang dilakukan oleh Houthi misalnya melewati negara lain Merambat seperti Arab Saudi, kemudian Jordania, baru bisa sampai ke Israel, ya kan yang serangannya itu. Nah, Arab Saudi bisa saja terganggu. Ya dulu kan Arab Saudi memang intervensi dalam konflik Yaman dan Houthi. Nah, sekarang sudah mulai adem-adem kan kayak gitu ya. Nah, ketika Houthi misalnya menyerang Israel tapi kemudian senjatanya nyasar ke Arab Saudi, bisa mencetuskan konflik lagi juga kan gitu. Aduh. Jadi complicated memang. Belum lagi nanti Spesial kalau kata Bu Aisyah ini Iya. konflik yang spesial. Nah, nanti belum lagi ada kelompok-kelompok kelompok-kelompok garis keras misalnya yang merasa perlu membantu kelompok Hamas walaupun bukan Hamas yang meminta gitu ya, tetapi sebagai bentuk solidaritasnya kemudian mereka akhirnya malah berpihak kepada Hamas kan gitu. ISIS contohnya, Al-Qaeda kan gitu kan. Nah, itu jadi tambah ini lagi. Ntar malah tambah dikata-katain Hamas teroris. Memang Hamas bagi Amerika Serikat dianggap teroris. Bagi beberapa negara ya seperti Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Australia, kemudian Jepang gitu ya, itu Hamas dianggap sebagai teroris. Dan itu Israel sangat senang sehingga ketika misalnya Israel menyerang Hamas, apa yang dilakukannya itu adalah sebagai bentuk untuk mengatasi kelompok teroris. Tapi bagi masyarakat Palestina, Hamas bukan teroris. Mereka adalah pahlawan. Iya, mereka pejuang kemerdekaan Palestina. Oke. Mengingat waktu tenggat kita sudah waktunya habis terbatas. Oh iya. Mungkin untuk penutupan gimana kalau gimana kalau Bu Aisyah memberikan saran terakhir nih untuk mungkin mahasiswa pemuda-pemuda Indonesia yang misalkan mereka nih sebenarnya merasa kesian gitu, pengen ikut menolong tapi kan bingung. Iya, tapi bingung nih harus gimana, harus ngapain gitu kan. Apa yang kita bisa lakuin ini terbatas kan. Iya. Apakah kita harus terbang ke sana bantu? Enggak juga dong gitu, karena kan kita masih ada pendidikan yang harus dikejar juga. Mungkin saran dari Bu Aisyah itu gimana? Ya. Satu hal bagi mahasiswa HI ya, melihat perkembangan yang ada, dan sebetulnya ada beberapa mahasiswa yang chatting juga ke saya melalui WA tentang perkembangan yang terjadi di Timur Tengah gitu ya kan. Bagaimana kemudian ada sebahagian yang menganggap kenapa kita harus terlalu mengambil perhatian, mengapa konflik Palestina Israel ini harus menyita perhatian kita, apa bedanya konflik ini dengan konflik misalnya Rusia Ukraina misalnya gitu kan, atau konflik-konflik antar negara lain gitu. Nah, yang kita prihatinkan adalah gitu ya, bahwa Palestina ini tidak pernah merasakan kedamaian sejak runtuhnya kekuasaan Utsmani Turki, kemudian sejak Israel mendeklarasikan berdirinya negara itu pada tahun 1948. Sementara ya bukan hanya sekadar bahwa masyarakat Indonesia mayoritas Muslim, tapi kita mengemban amanah konstitusi. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia menyatakan akan secara aktif ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia. Dan Indonesia menyatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Bahkan Amerika Serikat sendiri ketika Woodrow Wilson, ya, siapa Woodrow Wilson? Siapa? Woodrow Wilson sebagai penggagas terbentuknya LBB, Liga Bangsa-Bangsa, menyatakan bahwa seluruh bangsa di dunia memiliki the right of self-determination. Jadi semua negara, semua bangsa di dunia ini memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri. Tetapi sayangnya untuk Palestina tidak diberikan hak tersebut. Kenapa Israel bisa diberikan hak untuk membela diri, hak untuk menentukan nasib sendiri? Kenapa Palestina tidak diberikan hak yang demikian? Jadi sebagai sesama negara yang pernah
Indonesia pernah dijajah, Indonesia pernah mengalami apa yang dialami oleh bangsa Palestina. Indonesia dijajah oleh Belanda selama 350 tahun, dijajah oleh Jepang selama 3,5 tahun gitu ya. Jadi sebagai bentuk keprihatinan kita gitu ya, maka kita bantu warga Palestina. Apa yang bisa kita lakukan? Ya mungkin saat ini yang menyampaikan bahwa di sosial media mungkin gitu ya, sebagai bentuk dukungan terhadap kemanusiaan gitu ya, terhadap kemanusiaan, karena apa yang terjadi di Palestina itu sekarang adalah tragedi kemanusiaan, pelanggaran hak asasi manusia oleh Israel. Nah, kalau misalnya ada kelebihan rezeki, boleh saja melalui platform-platform Sumbangan dana. ya memberikan donasi misalnya kepada warga Palestina gitu ya, melalui ini tadi lembaga-lembaga keuangan tersebut gitu. Nah, sebetulnya gini ya, kita bukan berarti hanya ke Palestina saja gitu. Jadi kita memang tidak mau lah terjadi perang itu, karena di pihak Israelnya juga ada korban gitu ya. Kita bukan mau membandingkan bahwa warga Palestina lebih banyak korbannya dibanding Israel. Ya kan tidak ada yang mau sebetulnya itu terjadi gitu. Walaupun nyatanya memang dari pihak Palestina lebih banyak jatuh korban gitu ya. Nah, jadi yang bisa bagi mahasiswa hubungan internasional, pahami konflik ini dengan baik. Bukan berarti kita harus memihak. Tadi kan di awal kalian berdua juga menyebut kita bukan memihak mana-mana gitu ya. Tapi sebagai mahasiswa hubungan internasional bisa melihat secara jernih gitu ya, apa penyebab konflik ini terjadi, sehingga kita bisa memahami kenapa kemudian Hamas melakukan serangan pada tanggal 7 Oktober itu. Kemudian apakah respon yang diberikan oleh Israel itu memang sewajarnya, apakah memang dia untuk membela diri, tapi kalau membela dirinya segitunya gitu ya. Dan yang bisa kita lakukan adalah menjadi agen perdamaian. Nah, kan HI kan gitu ya, kita agen perdamaian, peacemaker, agen perdamaian. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi lewat hal-hal kecil kayak nyebar postingan We Stand Palestine itu juga sebenarnya udah bisa ngebantu ya. Iya, betul. Jadi untuk anak-anak di luar sana, khususnya anak-anak HI, untuk sekedar tahu konflik Israel Palestina dan mendalaminya aja, itu sebenarnya udah bentuk bahwa kita peduli sama apa yang terjadi. Nah, mungkin itu dulu dari Nada, Jen, dan Bu Aisyah sebagai narasumber kita hari ini. Terima kasih banyak, Bu. Iya, Bu. Terima kasih udah nyempetin waktunya. Sama-sama. Terima kasih juga sudah mengundang saya di podcast Himahi. Benar. Karena sejujurnya topik ini tuh seharusnya masih bisa panjang untuk dibahas ya. Karena masih menurut saya ini banget. pun seru gitu. Benar. Tapi mengingat waktu kita sudah mau habis, that's why mungkin cukup sekian podcast Himahi kali ini dengan topik Israel Palestina. See you in the next podcast, guys. Terima kasih. Terima kasih.